Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Dahlan Sadel Tonga, MPM 200826038. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping saya pada blog ginekologi. Jadi judul mind mapping saya adalah mastitis, di mana di sini saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Jadi mastitis ini dia merupakan kondisi peradangan payudara dengan disertai infeksi ataupun tidak disertai dengan infeksi. Dan dia terjadi pada laktasi. Pertama, mastitis ini terjadi dengan kemungkinan akibat dari turunnya imunitas penderita terhadap infeksinya. Jadi biasanya mastitis ini bersifat asimptomatik dan dia tidak menular. Terus mastitis ini juga bisa sebagai inflamasi yang dapat mempengaruhi kelenjar susu dan inflamasi pada payudara. Ini muncul selama 12 minggu setelah dia persalinan. Jadi etiologinya ini adalah mastitis bisa dari ibu, bisa juga dari bayinya. Jadi kalau penyebabnya dari ibu, biasanya itu karena cara menyusui yang salah, terus saluran yang tersumbat, dan sistem kekebalan tubuh dari ibunya terganggu. Jadi infeksi bakteri itu merupakan etiologi utama yang terjadi pada mastitis. Terus bisa juga dinamakan dengan makrofag susu dan sel epitel yang bertugas untuk menemukan dan mengenali bakteri yang masuk ke kelenjar susu tadi. Jadi sedangkan bakteri yang sering dijumpain itu adalah Staphylococcus aureus dan koagulase negatif. Terus karena terjadi penyumbatan pada payudara tadi, setelah dia melahirkan, sehingga bayi tadi cenderung menyusu pada sisi yang tidak tersumbat. Terus pengisian bayi yang buruk pada payudara itu pengisapannya itu yang tidak kuat dan biasanya durasi pengisapan itu terlalu lama serta dia mengalami frekuensinya yang kurang. Terus ada faktor higienis payudara. Terus pada infeksi biasanya itu terjadi Staphylococcus aureus, ini yang paling sering, terus Staphylococcus albus, terus Escherichia coli, dan Streptococcus. Tapi ini jarang. Terus faktor resikonya itu menyebabkan ada 3, yaitu imunnya yang melemah, terus kurang menjaga kebersihan puting pada ibu, puting susunya, terus infeksi bakteri Staphylococcus aureus dan koagulase negatif. Terus robek atau lecet pada puting ibu karena cara menyusu dari bayi yang salah. Dan ini bisa menyebabkan yang namanya bakteri lebih mudah memasuki kelenjar putingnya dan dapat cepat untuk menginfeksinya. Terus riwayat mastitis sebelumnya itu dijumpai, terus riwayat penyakit anemia yang mengakibatkan sistem imunnya menurun, terus air susu yang nggak bisa keluar secara keseluruhan itu bisa menyebabkan saluran susunya tersumbat. Terus riwayat mastitis pada anak dijumpai, terus jarangnya menyusui atau durasi menyusui singkat, terus bisa stres dan kelelahan. Terus di sini ada manifestasi klinisnya, di mana ada tanda gejala pada mastitis ini bisa berubah demam yang tinggi, menggigil, nyeri seluruh tubuh, terus payudara berwarna kemerahan, terus terjadi pembengkakan dan terasa nyeri pada payudara, terus pada ketiak dijumpai garis-garis merah, terus gejala seperti sakit kepala, mual, dan bisa juga mengalami kelesuhan. Terus di sini ada pemeriksaan penunjang di mana pada pasien mastitis ini disebabkan oleh stasis ASI umumnya tidak diperlukan. Tapi pada kasus infeksi ini dapat dilakukan pemeriksaan darah lengkap atau dapat dilakukan di fasilitas kesehatan di tingkat pertamanya. Terus kedua, pemeriksaan penunjang lain yang dapat dilakukan di pusat rujukan itu kultur, yang dimana kultur dan tes sensitivitas perlu dilakukan pada pasien yang tidak berespon terhadap antibiotik selama 2 hari. Terus mastitisnya berulang, terus pasien alergi terhadap antibiotik yang biasa diberikan, atau biasanya kasusnya ini berat atau atipikal.
Terus kedua bisa dilakukan yang namanya USG, di mana infeksi payudara yang tidak membaik dengan pengobatan antibiotik sebaiknya diperiksa lebih lanjut dengan USG untuk melihat adanya abses atau tidak di payudara itu. Terus itu USG juga bisa membantu dalam melakukan aspirasi atau drainase pus ataupun mengambil sampel kulturnya. Terus yang ketiga ada mamografi atau X-ray, di mana ini mengevaluasi adanya perubahan anatomis pada payudara yang biasanya itu diakibatkan oleh massa atau abses dan bisa melihat ada potensi ada keganasan tidak di payudaranya. Terus pada tata laksana mastitis ini pada ibu biasanya dilakukan beberapa tindakan seperti harus mengeluarkan air ASI atau menyusui dengan frekuensi yang dia lebih sering untuk menyusui. Terus menyusuinya ini jangan dari satu ini saja payudara. Mungkin harus dibiasakan dengan bergantian antara payudara kanan dan kiri sampai payudaranya itu terasa kosong. Dan terus jangan menggunakan bra yang ketat agar nggak ada penekanan pada payudara. Terus menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, membersihkan payudara tanpa sabun. Terus kalau terjadi sumbatan pada saat ibu itu menyusui, ibunya itu dia bisa melakukan tindakan saat pengompresan pada payudaranya dengan air hangat. Itu untuk apa? Biar untuk melancarkan aliran ASI dan bisa memperbaiki sirkulasi darah. Terus juga bisa untuk meningkatkan cairan tubuh seperti ibunya harus mengkonsumsi air mineral. Terus bisa juga diberikan eritromisin. Tapi terapi awal itu biasanya diberikan diclosalcilin dengan sediaan 500 mg oral dan diberikan 4 kali sehari selama 10 hari. Tapi kalau ibunya dijumpai demam, biasanya diberikan paracetamol 500 mg sebanyak 3 kali sehari. Terus antibiotik itu diberikan dalam jangka panjang dan dianjurkan selama 10-14 hari. Terus antibiotik dengan pengobatan mastitis itu antibiotiknya eritromisin 250 sampai 500 mg setiap 6 jam. Terus dicloxacillin 125 sampai 500 mg setiap 6 jam per oral. Terus amoxicillin 250 500 setiap 8 jam. Terus cefalexin 250 sampai 500 mg setiap 6 jam. Terus di sini ada juga komplikasinya. Biasanya komplikasinya itu terjadi abses, mastitis berulang, dan infeksi jamur. Terus gizi pada penderita mastitis ini biasanya tinggi protein, terus asupan berupa daging, susu, telur, dan frekuensi makan ibunya harus lebih baik agar air susunya cepat keluar gitu. Terus diberikan makanan yang mengandung zat besi atau dalam bentuk suplemen untuk mengatasi anemia terjadi. Lalu ada pencegahan mastitis juga, yaitu perawatan payudara. Terus biasanya pastikan posisi bayi saat ibu mau menyusui anaknya. Terus jangan menggunakan bra yang menekan payudara. Terus harus banyak frekuensi menyusuin, harus kanan kiri, tidak boleh dalam satu tempat saja. Terus ibu harus menjaga kebersihan, ibu harus cukup istirahat, dan ibu harus periksa ke dokter secara rutin untuk memeriksakan payudaranya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Referensi ada di bawah ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.